semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Jonathan Simanjuntak dengan NIM 210306103, kelas PTNA, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Baiklah, adapun tujuan saya di sini untuk membuat video praktikum biokimia, yaitu untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai enzim dengan dosen pengampu yaitu Ibu Tati Fidanasari, SPTMP. Ada beberapa soal yang akan saya jawab, dan soal pertama yaitu ada jelaskan struktur molekul dari enzim dan berikan contohnya. Jawabannya adalah enzim ini tersusun atas dua bagian dan saling berpasangan, yaitu ada apoenzim dan kofaktor. Yang pertama apoenzim. Apoenzim ini merupakan bagian enzim yang berupa senyawa protein yang memiliki sifat tidak tahan panas. Apoenzim terdiri atas bagian-bagian berikut. Ada sisi aktif. Yang pertama, sisi aktif ini berikatan dengan substrat. Substrat adalah zat yang akan dijadikan produk. Sisi aktif dapat diganggu oleh inhibitor kompetitif yang berstruktur sama dengan substrat. Inhibitor akan mencegah substrat untuk berikatan dengan enzim. Lalu ada sisi allosterik. Sisi allosterik ini berikatan dengan koenzim atau kofaktor enzim. Sisi allosterik ini dapat diganggu oleh keadaan inhibitor non-kompetitif yang memiliki struktur sama dengan kofaktor. Inhibitor dapat mencegah enzim untuk berikatan dengan substrat. Lalu yang kedua, ada kofaktor atau aktivator enzim. Kofaktor merupakan bagian enzim berupa senyawa non-protein dan bersifat tahan panas. Enzim yang berikatan dengan kofaktor disebut holoenzim. Kofaktor dapat mengubah bentuk sisi aktif agar dapat berikatan dengan substrat. Lalu kofaktor enzim dibedakan atas yang pertama ada koenzim. Koenzim merupakan kofaktor berupa senyawa organik atau vitamin yang berikatan secara non-kovalen dengan enzim. Contohnya ada koenzim NAD+. Lalu yang kedua ada gugus protestik. Gugus protestik ini merupakan kofaktor berupa senyawa anorganik atau mineral yang berikatan secara kovalen dengan enzim. Contohnya ada Ca2+ pada enzim MHC. Lalu untuk soal yang kedua, ada jelaskan dua model cara enzim dalam bekerja. Jawabannya ada yang pertama ada teori gembok dan kunci atau lock and key. Menurut teori ini, suatu enzim hanya bekerja untuk satu jenis substrat saja yang akan diberikatan pada sisi aktif. Enzim diibaratkan seperti gembok dan substrat diibaratkan sebagai kunci. Enzim bergabung dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat, dan substrat diubah menjadi produk kemudian dilepaskan dari enzim. Lalu yang kedua ada teori kecocokan terinduksi. Menurut teori ini, kofaktor atau aktivator enzim akan berikatan dengan sisi allosterik dengan cara mengubah bentuk sisi aktif enzim agar dapat mengikat substrat tertentu. Substrat kemudian diubah menjadi produk dan lepas dari enzim. Enzim dapat digunakan kembali untuk substrat yang berikutnya. Lalu untuk soal yang ketiga ada berbunyi jelaskan klasifikasi enzim serta secara internasional dan berikan contohnya. Klasifikasi yang pertama yaitu ada oksidoreduktase, transfer elektron, contohnya seperti alkohol dan dehidrogenase. Lalu yang kedua ada transferasi transfer gugus fungsi, contohnya seperti heksokinase. Lalu yang ketiga ada hidrolase reaksi hidrolisis seperti tripsin. Lalu ada liase pemutusan ikatan C dan N, contohnya seperti piruvat dan dekarbosilase. Lalu yang kelima ada isomerase, pemindahan gugus di dalam molekul membentuk isomer seperti contohnya maleat isomerase. Lalu yang keenam ada ligase, pembentukan ikatan contohnya seperti piruvat dan piruvat karbosilase. Lalu soal yang keempat ada jelaskan sifat-sifat dari enzim. Sifat-sifat dari enzim itu yang pertama ada sifat selektif. Enzim ini bersifat selektif karena hanya dapat bekerja pada substrat tertentu. Namun selain substratnya, enzim dapat juga berkaitan dengan zat penghambat atau inhibitor. Lalu yang kedua sifatnya itu ada spesifik. Enzim ini bersifat spesifik karena enzim hanya dapat mengkatalis reaksi tertentu. Dapat dikatakan satu jenis enzim bekerja untuk satu jenis reaksi. Lalu yang ketiga ada efisien. Dengan adanya enzim bersifat sebagai katalis, artinya energi aktivasi suatu reaksi dapat diturunkan. Efisiensi tersebut memudahkan reaksi dan menghemat energi yang dibutuhkan untuk memulai reaksi. Lalu yang keempat, sifat enzim itu adalah sebagai protein. Karena terbuat dari protein, enzim ini juga memiliki sifat seperti protein. Contohnya, seperti enzim akan kehilangan aktivitas jika pH-nya terlalu asam atau
basa kuat. Enzim juga akan bekerja pada suhu yang optimal, sama seperti protein. Lalu yang kelima, sifat enzim ini adalah dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Enzim ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu, pH, aktivator atau pengaktif, dan inhibitor atau penghambat, serta konsentrasi substrat. Dan panas yang terlalu tinggi akan membuat enzim juga terdenaturasi sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Lalu yang keenam, ada sifat enzim itu bekerja dengan secara bolak-balik. Enzim dapat bekerja secara bolak-balik. Artinya enzim di sini dapat mengubah suatu senyawa menjadi senyawa lain, bahkan dapat menguraikan senyawa. Lalu yang selanjutnya, yang ketujuh, enzim ini bekerja di dalam luar sel, yang artinya enzim dapat bekerja di dalam maupun di luar sel. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, enzim tetap memiliki pengaruh yang cukup tinggi dalam proses kerja suatu sel. Lalu yang kedelapan itu ada sifat enzim bekerja dengan bantuan zat non protein. Umumnya di sini enzim ini dibantu oleh zat non protein tambahan lainnya seperti ion anorganik. Lalu yang kesembilan, sifat enzim adalah diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Sesuai dengan fungsinya sebagai katalisator, enzim juga diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Lalu untuk sifat enzim yang selanjutnya itu adalah tidak ikut bereaksi, seperti enzim hanya mengubah kecepatan proses reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Artinya di sini enzim tidak mempengaruhi keseimbangan reaksi yang sedang terjadi dan tidak mengubah produk akhir yang dibentuk. Lalu di sini ada yang soal kelima, yaitu jelaskan bagaimana katalisator dalam bekerja. Jawabannya adalah di sini kan katalisator atau katalis dapat mempercepat laju reaksi karena menurunkan energi aktivasi suatu reaksi dengan jalan membentuk tahap-tahap reaksi yang baru. Dengan menurunnya energi aktivasi reaksi, maka tumbukan-tumbukan yang lemah dapat memutuskan ikatan-ikatan antar atom dalam molekul-molekul tersebut. Lalu untuk soal yang keenam, ada jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim dan berikan contohnya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kerja enzim, yang pertama ada temperatur. Di sini temperatur yang tinggi dapat menyebabkan denaturasi protein, sedangkan pada temperatur yang rendah akan menghambat reaksi. Yang pada umumnya temperatur optimum enzim adalah 30 derajat sampai 40 derajat Celcius. Lalu untuk yang kedua adalah perubahan pH. Perubahan pH ini sangat berpengaruh pada perubahan asam amino, kuncinya pada sisi aktif enzim sehingga dapat menghalangi sisi aktif yang bergabung dengan substratnya. pH optimum yang diperlukan oleh enzim berbeda-beda, tergantung pada jenis enzimnya. Lalu yang ketiga, konsentrasi enzim dan substrat. Semakin banyak enzim bereaksi akan semakin cepat. Sebaliknya, apabila enzim sedikit, maka reaksinya juga terjadi semakin lambat. Lalu yang keempat adalah sebagai inhibitor enzim. Di sini tugasnya adalah menghambat kerja enzim sehingga kecepatan reaksi akan turun. Ada dua macam inhibitor, yaitu inhibitor kompetitif atau zat penghambat mirip dengan substrat sehingga berkompetisi dengan substrat untuk bergabung dengan sisi aktif enzim. Lalu inhibitor non kompetitif atau substrat sudah tidak dapat berikatan karena sisi aktif enzim berubah. Lalu ada soal yang ketujuh, yaitu yang terakhir adalah jelaskan dari feedback bagaimana mekanisme inhibition dapat terjadi. Feedback inhibition terjadi. Jawabannya adalah feedback inhibition yang dimaksud di sini adalah dengan inhibitor umpan balik. Bisa dilihat di skema ini, terdapat huruf ABCD yang merupakan substrat. Contohnya, semua makanan yang dimakan di gizi yang berbeda-beda, karbohidrat, protein, lemak, di dalam tubuh kita ada substrat ABCD dengan bantuan enzim E1, E2, E3, E4 yang akhirnya menghasilkan produk akhirnya, yaitu Z yang akan menghasilkan produk aktivitas mekanik kerja enzim. Ini justru dia akan mengganggu dan menghambat aktivitas salah satu enzim. Sekian dari saya, terima kasih.